Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah, para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan malam hari ini kembali Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama kita duduk di salah satu rumahnya ini dalam rangka menambah kebaikan. Dan kebaikan ini insya Allah kita raih dengan suatu amal yang sangat mulia, yaitu tentang belajar ilmu agama, mempelajari syariatnya Allah Subhanahu wa taala, mempelajari warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang semua itu telah dikumpulkan oleh seorang ulama yang agung, yang sangat terkenal, yaitu Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab yang sangat-sangat bermanfaat, yaitu kitab Riyadhus Shalihin. Dan insya Allah malam hari ini kita masuk kepada pembahasan yang baru. Ya, kita masuk dalam bab yang baru, bab yang ke-17 dari kitab Riyadhus Shalihin, yang diberi judul oleh Al-Imam An-Nawawi dengan bab wujubi al-inqiyadi li hukmillahi ta'ala wa ma yakuluhu man du'iya ila dzalik wa umira bima'rufin aw nuhiya an munkarin. Ya, babnya tentang wajibnya kita tunduk kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang mengajak kepada perbuatan yang demikian ini. Dan demikian juga tentang orang yang memerintahkan kepada perbuatan yang baik ataupun mencegah dari perbuatan yang mungkar. Itu judul bab yang diberikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Nah, di dalam bab ini Imam Nawawi menukil 2 ayat dan 1 hadis, tapi hadisnya cukup panjang. Ya. Langsung saja kita baca apa yang disampaikan oleh Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah taala. Beliau mengatakan, qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." An-Nisa ayat 65. Ya, ayat ini kemarin sudah kita pelajari ya pada bab sebelumnya. Maka sekali-kali tidak, demi Tuhanmu, mereka tidaklah beriman hingga mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim, pemutus perkara terhadap apa yang mereka perselisihkan di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapati dalam diri mereka ada rasa dongkol, rasa berat dari apa yang telah engkau putuskan, dan mereka pasrah dengan sepasrah-pasrahnya. Ini sudah kita pelajari pada bab sebelumnya kemarin, bahwasanya termasuk ya tanda atau bukti keimanan kita adalah kita benar-benar yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai pemutus perkara dalam hidup kita. Dan apa yang beliau putuskan, maka itu harus kita laksanakan tanpa ada perasaan ya berat untuk melaksanakannya. Kemudian Imam Nawawi menyampaikan, wa qala Allah Ta'ala, dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanyalah ucapan orang-orang mukmin itu bahwasanya mereka apabila diseru, diajak kepada Allah dan Rasulnya untuk berhukum, ya, untuk menetapkan hukum di antara mereka sesuai dengan hukumnya Allah dan hukumnya Rasulnya, mereka lah mengatakan sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan mereka itulah orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung.
Jadi cirinya orang mukmin kalau diajak mengikuti hukumnya Allah, hukumnya Rasul, sami'na wa ata'na. Tidak kemudian membantah-bantah dan tidak pula menghindar dari hukum tersebut. Maka di sini ada banyak hadis ya. Dan di antaranya hadis dari sahabat Abu Hurairah ya, yang disampaikan oleh Imam Nawawi berikut ini. Hadisnya cukup panjang, kita baca dulu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, qala, beliau berkata, lamma nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebuah ayat yang mana Allah berfirman, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu ya yuhasibukum bihillah. Al-Baqarah 284. Milik Allah lah segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang ada di dalam dirimu, atau kamu sembunyikan atau kamu rahasiakan, maka Allah akan menghisapnya. Jadi Allah akan menghitungnya. Jadi ada hukumannya nanti di akhirat. Al-Baqarah 284. Maka ketika turun seperti ini, apa yang terjadi? Ishtadda dzalika ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini terasa begitu berat bagi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu fa'atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma baraku ala rukabi. Maka kemudian mereka itu para sahabat datang kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka datang dalam kondisi bersimpuh, berlutut di hadapan Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka mengatakan kepada Kanjeng Nabi, "Ai Rasulullah, wahai baginda Rasul, wahai baginda Rasulullah, kullifna minal a'mal ma nutiq." Kami telah dibebani amal-amal yang kami bisa mengerjakannya. Seperti apa? As-shalah, seperti salat. Wal jihad, seperti jihad. Wasyam, dan puasa. Wasodaqah, dan sedekah. Semua amal-amal ini kami bisa melaksanakannya. Wa qad unzilat 'alaika hadhil ayah, dan sungguh telah diturunkan kepada panjenengan, kepada engkau ayat ini, wala nutiquha, dan kami tidak sanggup untuk mengamalkannya. Yaitu ayat yang tadi, ayat yang Allah sebutkan tadi, bahwasanya perkara apa saja yang kita tampakkan ataupun kita rahasiakan dalam diri kita, dalam hati kita, itu semua akan dihisab, akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mendapati yang demikian, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda kepada mereka, aturiduna an taqulu kama qala ahlul kitabain min qablikum. Apakah kalian ingin mengatakan sebagaimana yang telah dikatakan oleh ahli kitab, dua ahli kitab sebelum kalian, yaitu Yahudi dan Nasrani. Apa yang mereka katakan? Sami'na wa asaina. Kami dengar dan kami maksiat. Kami tidak mau mengikuti. Itu kalau orang-orang ahli kitab sebelum kita. Maka Nabi merasa heran dengan para sahabat, mendapatkan ayat kok mereka merasa enggak sanggup untuk mengamalkan. Seakan-akan mereka ini mau seperti orang-orang ahlul kitab, bahwasanya mereka dengar dan mereka tidak mau mentaati. Kemudian Kanjeng Nabi melanjutkan, balqulu,
Bahkan katakanlah oleh kalian, apa yang harus dikatakan? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan kepada Engkau kami akan kembali. Maka pun para sahabat mendapat perintah Nabi seperti ini, qalu, mereka pun semua mengatakan sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, dan kepadamu lah kami akan kembali. Falamma iqtara'aha alqaum wa dhallat biha alsinatuhum, maka tatkala para sahabat itu sudah mengucapkan yang tadi sami'na wa ata'na sampai akhirnya tadi, kemudian lisan-lisan mereka sudah enggak mampu berbicara lagi, tidak bisa membantah lagi dengan firman Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian anzalallahu ta'ala fi istriha, maka kemudian Allah menurunkan firman Allah Subhanahu wa taala ayat setelahnya, yaitu Allah berfirman, amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Al-Baqarah 285. Amanar rasul, rasul telah beriman. Beriman dengan apa? Bima unzila ilaihi mir rabbih, dengan apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Wal mu'minun, dan orang-orang mukmin juga mereka telah beriman. Kullun amana billah, masing-masing mereka beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan beriman kepada malaikatnya, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya, wa rusulihi, dan rasul-rasulnya. La nufarriqu baina ahadim mir rusulih, kami tidak membeda-bedakan antara salah satu rasul dengan rasul yang lainnya. Wa qalu, dan mereka mengatakan apa tadi? Sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Ya Tuhan kami, ampunilah kami, kepadamu lah kami akan kembali. Falamma fa'alu dzalika, maka kemudian tatkala para sahabat sudah melakukan yang demikian tadi, nasakhahallahu ta'ala, maka Allah menghapus ayat yang tadi hukumnya. Tadi ayatnya kan berbicara bahwasanya apa yang kita tampakkan dan apa yang akan kita sembunyikan itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Jadi perbuatan, misalkan kita berbicara dalam diri kita, dalam hati kita, itu perbuatan yang mungkin tidak baik, itu nanti ada dosanya. Itu yang dirasa berat oleh para sahabat. Maka kemudian setelah mereka mengucapkan yang tadi sami'na wa ata'na, maka kemudian Allah menghapus hukum itu dan diganti fa anzalallahu azza wa jalla. Allah kemudian menurunkan ayat yang berikutnya. Allah menyatakan di sana, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan apa yang dia mampu untuk menanggungnya. Bagi dia apa yang telah dia usahakan. Jadi apa yang dia usahakan akan bermanfaat bagi pelakunya. Demikian juga dosa yang mereka lakukan itu juga akan memberikan madarat bagi pelakunya. Rabbana la tu'akhidna, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami. Inna sina, ketika kami lupa, o akhtana, ketika kami salah.
Jadi kita mohon kepada Allah di sini ketika kita lupa, ternyata kita berbuat dosa. Atau ketika kita nggak tahu, akhirnya kita berbuat salah, ternyata perbuatan kita dosa juga. Maka kita mohon kepada Allah agar jangan dihukum atas kelupaan kita dan dosa kesalahan yang kita lakukan, bukan dosa yang disengaja. Maka Nabi pun bersabda, qala na'am. Beliau pun bersabda, benar, iya. Jadi Nabi membenarkan. Lalu Allah melanjutkan firman-Nya, Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Ya Tuhan kami, dan janganlah Engkau bebankan atas kami ya suatu beban yang kami tidak mampu untuk memikulnya, sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Maka Nabi pun bersabda, qala na'am. Beliau pun menyatakan benar. Lalu dilanjutkan ayat Allah berfirman, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan apa yang kami tidak sanggup untuk memikulnya. Maka kemudian Nabi bersabda, qala na'am. Iya, benar. Dilanjutkan ayat Allah berfirman, wa'fu anna, maafkanlah atas kami, waghfir lana, ampunilah bagi kami, warhamna, dan rahmatilah kami. Anta maulana, engkaulah penolong kami, fangsurna, maka tolonglah kami, alal qaumil kafirin, atas orang-orang kafir. Al-Baqarah ayat 286. Maka Nabi pun menutup dengan sabdanya, qala na'am. Beliau bersabda, iya, benar. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inilah dua ayat dan satu hadis di dalam bab ini, bab wajibnya kita tunduk kepada hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kita bisa mengambil beberapa faedah dari ayat dan hadis ini sebagaimana apa yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam syarahnya. Beliau menjelaskan kepada kita bahwasanya ketika ayat tadi turun, ayat yang 284 tadi, ketika ya Allah akan menghisab, memperhitungkan amal perbuatan baik yang nampak maupun yang tersembunyi, maka itu terasa begitu berat oleh para sahabat. Ya bagaimana tidak para jamaah? Kalau kita melihat dalam diri kita, kita sering terbersit pikiran, terbersit lintasan, yang itu macam-macam, tidak ada habisnya. Tapi yang kita lakukan terbatas, hanya apa yang bisa kita lakukan, baik kita ucapkan ataupun kita lakukan dengan amal perbuatan itu terbatas. Tapi kalau dalam diri kita, kita bisa berbicara apa saja, bisa merencanakan apa saja. Bahkan terbersit pikiran-pikiran yang macam-macam bisa dalam benak kita. Nah, kondisi demikian kalau misalkan diminta pertanggungjawaban di akhirat, bahwasanya ketika kita berpikir dengan sesuatu yang tidak benar, nanti kita sudah terhitung sebagai dosa. Maka itu berat sekali rasanya. Maka para sahabat pun merasakan demikian. Mereka merasa berat atas apa yang akan mereka hadapi. Bahkan setan itu senantiasa memberikan bisikan-bisikan kepada kita untuk berbuat yang jelek. Kita kadang dibisikin, ayo sudah korupsi saja, ayo sudah ini lakukan perbuatan yang haram. Nah ini kalau semua ini dihitung sebagai dosa, ya bagaimana kita bisa selamat kan gitu. Maka itulah yang dirasa berat oleh para sahabat. Karena apa yang ada dalam hati itu ya kita nggak bisa mengendalikan. Banyak sekali bisikan-bisikan yang masuk di sana. Maka itulah yang kemudian dirasakan berat oleh para sahabat. Kalau itu benar-benar diterapkan, ya tentu kita semua akan termasuk manusia yang binasa karena dosa-dosa yang kita lakukan dalam diri kita.
Sehingga para sahabat mereka melapor kepada baginda Rasulullah SAW sambil bersimpuh, berlutut di hadapan beliau. Karena memang perkara ini sangat berat bagi mereka. Ya. Tadi mereka dah menyampaikan kepada baginda Nabi kalau sholat, puasa, jihad, sedekah mereka masih bisa ya untuk mengerjakannya. Tapi kalau disuruh mengendalikan apa yang ada dalam hati itu hanya yang baik saja, mereka tidak sanggup. Karena bisikan dalam hati tidak semuanya baik. Ada bisikan-bisikan yang mengajak kita untuk berbuat yang tidak baik. Maka itulah yang mereka khawatirkan atas diri mereka. Ya, maka Nabi tadi menanyakan kepada mereka. Nah, kalau demikian ada ayat kok mereka merasa tidak mampu, apakah kalian ini ingin seperti orang ahli kitab Yahudi Nasrani sebelum kalian? Mereka mengatakan sami'na wa asoina, kami dengar dan kami tidak mau taat. Dan tapi kemudian ya ahli kitab orang Yahudi mereka memiliki kitab Taurat, kitab yang paling menulis setelah Al-Quran. Demikian juga Nasrani mereka punya kitab Injil sebagai penyempurna dari Taurat. Ya. Tapi mereka Yahudi dan Nasrani mendengar kitabnya, tapi mereka ingkar, tidak mau taat. Maka Nabi nggak ingin para sahabat seperti itu. Maka Nabi pun mengarahkan kepada para sahabatnya, ucapkan oleh kalian sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Kami dengar dan kami taat, ya Tuhan kami adalah kami, dan kepadamu lah kami akan kembali. Maka ini yang wajib bagi kita sebagai seorang muslim, ya, agar kita ketika mendengar perintah Allah Subhanahu wa taala, kita apa? Kita taat. Mendengar perintah Rasulullah SAW, kita ucapkan sami'na wa ata'na. Dan kita laksanakan semaksimal yang bisa kita lakukan. Karena apa? Karena Allah tidak akan membebani kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu. Jadi syariat ini kalau itu benar dari Allah dan dari Rasulnya pasti bisa kita laksanakan. Ya, kalaupun tidak bisa maka di sana ada keringanan-keringanan, ada rukhsah-rukhsahnya. Inilah syariat kita yang kemudian Allah nyatakan dalam Quran itu sebagai sesuatu yang mudah, bukan sesuatu yang menyulitkan. Dan kalau kemudian kita mendapati ada perintahnya Rasulullah SAW, maka yang kita lakukan sepatutnya tadi sami'na wa ata'na, kita dengar dan kita laksanakan, kita taat. Tidak perlu kita bertanya-tanya, ini perintah dari Rasulullah, perintahnya ini wajib apa sunnah ini? Enggak usah, kalau memang itu perintah kita laksanakan. Kalau memang benar wajib, kita terlepas dari dosa. Kita sudah laksanakan kewajiban kita. Kalau itu sunnah, kita dapat pahala. Bukan malah kemudian justru malah kita bertanya-tanya, lah ini sunnah apa wajib? Nah, kalau sunnah ya akhirnya mereka tidak mau mengerjakan, menawar-nawar, hanya mengerjakan yang wajib-wajib saja. Padahal belum tentu yang mereka pahami sebagai sunnah bisa ada kalanya sebagai wajib juga. Nah, kalau misalkan wajib terus kita anggap sunnah dan tidak kita laksanakan, berarti kan kita berdosa kan gitu. Nah, jadi kalau kita ingin mendapatkan tambahan kebaikan tentu ya apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah kita laksanakan. Nah, itu yang semestinya kita lakukan. Karena di masa sahabat tidak pernah ada sahabat itu ketika mendapati perintah Rasulullah, ketika Rasulullah memerintahkan kepada mereka, lalu sahabat tanya, ya Rasulullah ini wajib atau sunnah? Tidak pernah sahabat seperti itu. Langsung mereka sami'na wa ata'na, dan langsung mereka kerjakan. Jadi kalau kita ingin mengikuti generasi terbaik, ya tentu kita harus mengikuti apa yang mereka lakukan, yaitu sami'na wa ata'na. Baik para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau begitu sayang kepada kita. Hingga akhirnya beliau memberikan kabar gembira kepada kita. Kalau tadi ya para sahabat sudah merasakan betapa beratnya kalau harus kita mengendalikan apa yang ada dalam hati kita. Maka ternyata Nabi kita Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada kita dalam hadisnya yang sahih. Apa hadisnya? Beliau bersabda, Innallaha tajawaza an ummati
ma hadatsat bihi fusuha ma lam ta'mal au tatakallam. Ya, sesungguhnya Allah itu akan melewati. Maksudnya tidak menghitung. Ya, artinya apa? Artinya tidak akan diminta pertanggungjawabannya. Tidak dihitung sebagai pahala dan juga tidak sebagai dosa. An ummati, dari umatku itu apa? Ma hadatsat bihi anfusuhum. Ya, apa yang dibicarakan di dalam diri mereka. Jadi apa yang dalam diri kita itu masih belum terhitung sebagai dosa kalau memang itu ada kesalahan. Malam ta'mal, sebelum diamalkan, au tatakalam, atau sebelum diucapkan. Kalau sudah diamalkan berarti sudah terhitung itu sebagai amal, bisa baik atau bisa buruk. Amal baik dapat pahala, amal buruk dapat dosa. Atau juga ketika sudah diucapkan. Kalau sudah diucapkan, ucapan yang baik berpahala, ucapan yang buruk berdosa. Nah, kalau masih ya dalam pikiran, masih dalam kerenteknya hati, itu belum terhitung. Tapi kalau sudah diucapkan atau dikerjakan, barulah itu yang dihitung. Hadis sahih diriwayatkan Imam Bukhari. Maka ini adalah kemudian kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah bahwasanya Allah telah menghilangkan kesulitan bagi kita. Ya, kesulitan yang sangat berat. Ya, bagaimana kita bisa mengendalikan apa yang terlintas dalam pikiran kita? Kadang lintasan itu datang begitu saja. Kita tidak bisa mengendalikannya. Tapi kalau misalkan dengan ucapan atau perbuatan kita bisa mengendalikan. Kita bisa berpikir, oh ini baik, tidak kita. Kalau ini baik kita kerjakan. Kalau ini enggak baik kita tinggalkan. Ya. Tapi kalau dalam lintasan pikiran moro datang, nggak bisa kita kendalikan. Kadang datang pikiran yang baik, kadang datang pikiran yang nggak baik, kan gitu. Nah, itulah kemudian maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya keringanan dengan tidak memperhitungkan apa yang ada di dalam lintasan hati kita. Sehingga saking beratnya itu, bahkan para sahabat itu seakan-akan mereka ketika mendapati beban-beban yang seperti tadi, itu mereka merasa sangat berat sehingga mereka berangan-angan pengen menjadi abu sajalah gitu. Ya, karena apa? Abu itu nggak ada pertanggungjawabannya di akhirat. Arang dibakar jadi abu, udah terbang kena angin, tidak ada balasannya di akhirat. Tapi kalau kita, ya kita akan diminta pertanggungjawaban di akhirat, apa yang kita lakukan gitu kan. Apa yang kita ucapkan itu semua ada perhitungannya di akhirat. Maka tentu kita harus memilih yang baik-baik saja. Nah, para jamaah sekalian dimana Allah Subhanahu wa taala, ya tadi di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayat yang Al-Baqarah terakhir, 3 ayat terakhir itu, ya di sana Allah menjelaskan kepada kita tentang pujian bagi Rasulullah dan orang-orang mukmin yang mana mereka ketika mendapati perintah Allah mereka mengucapkan sami'na wa ata'na. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan ayat yang terakhir ya yang menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah tidak akan membebani kepada kita dengan sesuatu yang kita tidak mampu memikulnya, ya. Maka ini bentuk rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan membebani kepada kita di luar kemampuan kita. Nah, bahkan kalau dalam syariat kita tidak mampu melaksanakan, di sana ada keringanan. Nah, kemudian di sana Allah juga menjelaskan kepada kita ketika kita banyak terjerumus dalam perbuatan salah ataupun dosa yang disebabkan oleh bisikan-bisikan syaitan gitu ya. Maka di sana Allah memberikan ya, apa istilahnya? Caranya supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, kita baca doanya tadi. Rabbana la tu'akhina in nasina atau ya Tuhan kami, ya janganlah Engkau hukum kami ketika kami salah atau kami lupa. Atau ya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan beban di dalam syariat ini.
melebihi dari kemampuan manusia untuk mengamalkan. Semua syariat ini bisa kita amalkan. Ya. Dan kalau benar-benar kita nggak bisa, maka ada gantinya. Contoh misalkan ibadah puasa. Secara hukum asal manusia kita bisa semuanya mengerjakan puasa. Tidak makan dari fajar shadiq subuh sampai kemudian maghrib. Ringan. Ya. Dan insya Allah semua bisa. Tapi kalau memang benar-benar ada yang nggak bisa, misalkan sakit atau sudah sepuh, ya sudah sepuh, maka di sana ada gantinya. Gantinya apa? Bayar fidyah. Ya. Itu adalah syariat kita yang mudah. Berbeda dengan syariat-syariat di luar Islam. Misalkan puasanya harus sampai 9 hari 9 malam tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Ya. Ini kan sangat menyusahkan gitu kan. Ada yang harus 7 hari 7 malam. Akhirnya banyak yang nggak kuat kok seperti itu kan. Kalaupun yang kuat pun itu juga ya istilahnya ya bukan orang yang normal kan gitu. Nah. Sehingga di akhir ayat Allah menutup dengan firman-Nya wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna. Ini sebuah 3 kata yang masing-masing kata memiliki makna tersendiri. Wa'fu 'anna, ya Allah maafkanlah atas kami ini ketika kita kurang dalam mengerjakan kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan belum sempurna. Atau bahkan ada kewajiban yang belum kita tunaikan, maka ini kita mohon maaf kepada Allah. Wa'fu 'anna, maafkanlah kami. Waghfir lana, ampunilah kami. Ketika apa ya? Ini ketika kita ya terjerumus ke dalam perbuatan yang diharamkan, terjerumus ke dalam perbuatan dosa, maka kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Waghfir lana. Warhamna, ya, dan rahmatilah kami, yaitu berilah taufik kepada kami untuk bisa mengerjakan amal yang soleh. Ya. Maka itu 3 kata yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kondisi kita selaku manusia memang demikian keadaannya. Ada kalanya kita meninggalkan kewajiban. Ada kalanya kita terjerumus kepada perbuatan yang haram. Dan ada kalanya kita berusaha atau ingin untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu kita baca ketiganya. Kalau kita kurang dalam menjalankan kewajiban, wa'fu 'anna. Kalau kita terjerumus dalam dosa, waghfir lana. Kalau kita ingin tetap diberikan hidayah taufik dalam kebenaran, warhamna. Ini yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena setan senantiasa menggoda kita, berusaha menjerumuskan kita untuk kita terjerumus dalam perbuatan yang dosa. Maka dari situlah kita tetap mohon kepada Allah, warhamna, agar kita senantiasa diberikan taufik untuk memilih ucapan maupun perbuatan itu yang sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ya, terakhir di sana Allah menyatakan anta maulana. Ya, engkaulah maula kami, penolong kami, pelindung kami. Dalam urusan apa? Urusan dunia dan akhirat. Allah lah satu-satunya yang bisa menolong kita. Fatawallana fid dunya wansurna 'alal qaumil kafirin. Ya, maka jadilah penolong bagi kami di dunia ini dan juga menjadi penolong kami terhadap orang-orang yang kafir. Orang kafir senantiasa memusuhi kita. Bahkan Allah menyatakan di dalam Al-Quran bahwasanya mereka tidak akan berhenti sampai kita kemudian kembali murtad atau kafir seperti mereka. Senantiasa mereka akan memerangi kita. Bahkan ya mereka juga tidak akan ridho kepada kita sampai kita mengikuti agama mereka. Maka tentu kita mohon kepada Allah agar kita ditolong dari orang-orang kafir yang demikian. Fangsurna 'alal qaumil kafirin. Demikian juga ya orang-orang kafir itu senantiasa mereka berusaha ya kalau
seperti sekarang aja ya, naudzubillah ya, bahwasanya di sekolah madrasah aliyah negeri saja di sana sudah diisi oleh guru-guru yang non muslim. Jadi gurunya non muslim disuruh ngajar di madrasah aliyah. Nah, ini termasuk ya di antara ya upaya dari orang-orang kafir untuk ya mengeluarkan umat Islam dari ajaran agamanya kan gitu. Masa madrasah aliyah diajar oleh guru non muslim. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari segala makar orang-orang kafir. Demikian juga bahwasanya kita juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Karena setan itu adalah termasuk pemimpin kekafiran yang paling besar. Semua orang-orang kafir ya mereka akan jadi pengikutnya setan. Maka kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan ini sebagai pemimpinnya orang-orang kafir. Maka dari sini para jamaah ya sebagai penutup yang disampaikan oleh Fadlul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di sini bahwasanya ayat tadi ya yang kita baca dan juga hadis ini bisa kita ambil faedah yang sangat agung dari apa yang sangat mulia ya, faedah yang sangat mulia dari apa yang telah kita baca tadi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan memberikan beban kepada kita di luar dari kemampuan kita. Ya. Allah tidak akan memikulkan kepada kita apa yang tidak mampu kita untuk memikulnya. Ya. Dan was-was yang muncul dalam diri kita, dalam pikiran kita, dalam hati kita itu ya tidak akan dihitung sebagai dosa oleh Allah Subhanahu wa taala selama belum kita ucapkan atau selama belum kita laksanakan. Baik, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yaitu terkait dengan bab ini, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semuanya. Baik, sebelum diakhiri, mungkin barangkali ada yang mau disampaikan dari para jamaah. Cukup? Baik, alhamdulillah kalau memang dirasa cukup ya. Bahwasanya apa yang sudah kita sampaikan seperti ini menguatkan bagi kita semuanya betapa pentingnya kita untuk membuka hati kita. Pentingnya kita menyiapkan diri kita itu untuk siap menerima apa yang telah Allah perintahkan, apa yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Apapun yang kita dapati dari perintah Allah, apapun yang kita dapati dari ajaran Rasulullah, tidak kemudian kita pikir-pikir dulu. Ya, kadang ada orang yang demikian, dipikir-pikir dulu. Untuk apa kok harus seperti itu? Tapi kalau memang itu benar dari Allah dan dari Rasulnya, ya sikap kita selaku orang mukmin adalah sami'na wa ata'na. Jadi banyak yang kemudian berpikir bahwasanya, wah ini kalau ada untungnya saya kerjakan, kalau nggak ada untungnya nggak usah, nanti aja gitu. Nah ini bukan seperti itu sikap seorang mukmin. Tapi selaku seorang mukmin ya kita harus sami'na wa ata'na dan langsung kita kerjakan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya ajarkan kepada kita. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.